Video ini dibuat ya semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat Indonesia. Dan untuk Bapak Bisri, semoga berkenan untuk melihat video ini sampai habis. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Galih Nusron dan pembawa materi adalah ada Alan Kope, ada Ibnu Yahya, ada Aprilia Maharani, ada Aprilia Agustin, dan Dwi Lestari. Materi yang kami sampaikan adalah metode ilmiah, metodologis, metode pembagian, metode metafisika, dan oke, kita langsung saja simak videonya. Metode ilmiah. Kata ilmiah dalam berbagai kesempatan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang rumit, terbatas, milik pihak tertentu, dan tentu saja sulit dilakukan. Metode ilmiah sendiri diartikan sebagai proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Sistematis berarti metode ilmiah dilakukan secara bertahap, tidak zigzag, dengan kesadaran akan adanya masalah hingga terbentuknya kesimpulan. Setiap metode ilmiah selalu disandarkan pada data empiris. Maksudnya adalah bahwa masalah yang hendak ditemukan pemecahannya atau jawabannya harus tersedia datanya yang diperoleh dari hasil pengukuran objektif. Di saat melaksanakan metode ilmiah, proses berpikir dilaksanakan secara terkontrol. Maksudnya, dalam berpikir secara ilmiah dilakukan secara sadar dan terjaga. Seseorang yang berpikir ilmiah tidak melakukan dalam keadaan bermimpi atau berhayal, akan tetapi dilakukan secara sadar dan terkontrol. Adapun sikap-sikap ilmiah antara lain sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, menghargai karya orang lain, berani mempertahankan kebenaran, pandangan jauh ke depan. Oke kawan-kawan, metodologis secara etimologis logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos yang berarti sesuatu yang diutarakan. Suatu pertimbangan akal pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Logika adalah suatu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epitemesme atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari percakapan untuk berpikir secara lurus, tempat, dan teratur. Namun, sekarang ini lazim disebut logika saja. Dalam metode logis atau logika terdapat beberapa bagian, yaitu logika makna luas dan sempit, logika deduktif dan induktif, logika formal dan material, logika murni dan terapan, serta logika falsafati dan matematik. Di dalam logika juga terdapat dasar-dasar logika. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep ini menyatakan bahwa kesahihan sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti yang diberikan. Dalam penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dan premis-premisnya. Metode pembagian logika menurut Liang Ji 1980 terbagi menjadi 5. Yaitu yang pertama, logika makna luas dan makna sempit. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Yang ketiga, logika formal dan material. Yang keempat, logika unit dan terapan. Dan yang kelima yaitu logika falsafati dan matematik.
menjelaskan tentang dasar-dasar logika. Dalam konsep ini, menyatakan bahwa kesahihan sebuah argumen ditentukan oleh sebuah bentuk logisnya, bukan isinya. Hal ini menjadikan logika sebagai alat menganalisis argumen, sebagai hubungan antara kesimpulan dan bukti-bukti yang diberikan, atau premis. Ada dua penalaran logika. Yang pertama deduktif dan yang kedua induktif. Deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Karena deduktif dinyatakan valid jika kesimpulan merupakan konsekuensi logis dan premis-premisnya. Contohnya seperti mamalia mempunyai sebuah jantung. Sedangkan penalaran induktif kadang disebut logika, karena induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Contohnya seperti kuda mempunyai sebuah jantung. Metode metafisika. Metafisika secara bahasa berakar dari kata ta meta ta fisika, yaitu bahasa Yunani yang diperkenalkan oleh Aristoteles yang pada akhirnya disebarluaskan oleh Andronikos dan Rodi pada abad 1 sebelum Masehi. Nah, istilah metafisika ini muncul karena sebab akibat terbatasnya dunia fisik dalam menjelaskan fenomena yang ada di alam ini. Nah, metafisika ini mempunyai arti filosof yang berlandaskan pada ilmu yang ada karena setelah dan melebihi yang fisika. Nah, metafisika ini secara terminologis dapat kita pahami sebagai semua studi yang mengenai sesuatu atau ada yang mengatasi fenomena atau mengatasi realitas fisik yang tampak. Nah, kemudian dengan demikian memuat uraian tentang sesuatu yang ada di belakang gejala-gejala fisik, bergerak, berubah, hidup, dan mati. Metafisika ini didefinisikan sebagai studi pemikiran sifat yang terdalam atau ultimate nature dari kenyataan dan keberadaan. Nah, tujuan mempelajari filsafat mengetahui Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seorang filosof ialah orang yang memiliki pengetahuan al-wajib lijatihi, zat yang ada dengan sendirinya, wujud yang sempurna. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 macam aliran yang timbul dalam filsafat metafisika menurut Hasbullah Bakri, yaitu yang pertama, dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa alam maujud ini terdiri atas 2 macam hakikat, yaitu materi dan rohani. Keduanya sama-sama azali dan abadi. Keterkaitan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Yang kedua, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan segala sesuatu yang lainnya hanyalah merupakan akibat dari proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Aliran ini juga menganggap bahwa kenyataan ini benar-benar merupakan mekanis seperti suatu mesin yang besar. Yang ketiga, idealisme merupakan lawan dari materialisme, karena idealisme materi hanyalah suatu jenis dari penjelmaan rohani. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, dan materi dianggap sebagai bayangan atau penjelmaan. Yang keempat, agnotisme. Aliran ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat metafisika. Aliran ini dengan tegas menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transendental. Lebih lanjut, Hasbullah Bakri membagi aliran metafisika menjadi 2, yaitu teisme dan panteisme. Teisme adalah aliran yang berpendapat bahwa ada sesuatu kekuatan yang berdiri di luar alam dan menggerakkan alam ini. Kekuatan ini menggerakkan alam tersebut disebut dengan Tuhan. Sedangkan panteisme merupakan aliran yang menganggap bahwa semua alam ini adalah Tuhan. Artinya, kajian secara umum dari metafisika adalah membahas sesuatu di balik yang tampak. Sekian dan terima kasih.